warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Wakil Ketua KPAI Bapak Dr. Jasra, yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Islami Cempaka Putih, yang saya hormati Kasih Umas, yang saya hormati orang tua bayi Mr. X dan tim kuasa hukumnya, dan yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman media. Pada pagi menjelang siang hari ini, saya mewakili Bapak Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, untuk menyampaikan update perkembangan penanganan perkara dugaan bayi tertukar yang terjadi di Rumah Sakit Islami Cempaka Putih. Dari serangkaian penyelidikan dan penyidikan dan juga prosesnya ini sudah kami terapkan sistem scientific crime investigation. Terhadap bayi Mr. X ini telah dilakukan pemeriksaan DNA, dan dari hasil pemeriksaan DNA yang dilakukan oleh bidang laboratorium DNA Pusdokes Polri, kami akan membacakan hasil pemeriksaan DNA yang dilakukan oleh bidang laboratorium DNA Polri. Kesimpulan dari surat hasil pemeriksaan DNA nomor R/K2407/12 Romawi 2024/Bitlab DNA, yang mana surat ini secara pro justisia dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 2024 dengan kesimpulan: berdasarkan hasil analisis seluruh profil DNA dari sampel barang bukti tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik Mr. X adalah anak biologis Muhammad Rauf dan Feni Selvianti. Demikian hasil pemeriksaan DNA ini telah kami uraikan dengan sejujur-jujurnya dan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya. Sisa sampel barang bukti akan dikembalikan sesuai ketentuan yang berlaku atau akan dimusnahkan setelah 1 tahun masa simpan. Ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium DNA Kuswardani SSI MFAM APT, Komisaris Besar Polisi. Demikian hal pemeriksaan DNA yang dikeluarkan oleh bidang laboratorium DNA Polri. Mungkin teman-teman media ada yang mau ditanyakan, silakan. Selamat dari Aegis, kami ingin bertanya. Jadi kalaulah kemudian bayi itu adalah bayi dari pasangan Mas Rauf dan juga Mbak Feni, yang kami ingin tahu apa penyebab dari kematian bayi itu, karena kami dengar rekam medis belum didapatkan oleh pihak keluarga. Gitu ya. Terima kasih. Kemarin pada saat ekshumasi, tim penyidik juga sudah menyurati kepada Rumah Sakit Polri untuk diadakan kegiatan ekshumasi, yaitu yang pertama untuk pengambilan sampel DNA dan juga untuk mengetahui penyebab kematiannya. Dan surat itu sudah kami buat ke Rumah Sakit Polri. Namun setelah kegiatan ekshumasi, hasil koordinasi tim penyidik dengan dokter yang melakukan ekshumasi,
Untuk penyebab kematiannya ini tidak diketahui dikarenakan organ dari bayi ini sudah tidak ditemukan, hanya tulang saja, tulang belulang. Dari sisa tulang belulang ini keterangan dari dokter itu memang tidak bisa diketahui penyebab kematiannya. Namun arahan dari dokter rumah sakit kalau memang cukup dengan rekam medis itu sudah dapat ditentukan penyebab kematiannya. Seperti itu keterangan hasil koordinasi tim penyidik dengan dokter yang melaksanakan kegiatan ekshumasi di TKP di TPU Semper Jakarta Utara. Jadi seperti itu. Ada yang lain? Pak Kasat, kalau alasan pihak rumah sakit ke penyidik tidak memberikan rekam medis kepada kedua orang tua itu apa alasannya? Gimana? Yang saya mau tanyakan, alasan pihak rumah sakit kepada penyidik tidak memberikan rekam medis dari awal itu kepada Mas Rauf dan Mbak Feni itu kenapa, Pak? Nah itu kan yang menimbulkan tanda tanya gitu. Maksudnya penyidik atau pihak rumah sakit? Pihak rumah sakit tidak memberikan, dan kan sempat diperiksa ya pasti rumah sakit. Nah alasan pihak rumah sakit tidak memberikan rekam medis kepada orang tua itu apa? Itu aja. Ya, ini pertanyaan untuk Pak Direktur Rumah Sakit ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum menjawab, saya ingin menyampaikan bahwa saya selaku di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih tentu mengapresiasi bahwa tes DNA ini bisa dilakukan dengan cepat dan hasilnya keluar. Alhamdulillah, hasil membuktikan bahwa secara ilmiah dugaan bayi tertukar itu tidak terjadi. Kemudian saya ingin menjawab tadi mengenai pernyataan bahwa pihak rumah sakit belum memberikan rekam medis. Mungkin nanti bisa disampaikan secara terpisah, namun saya dapat mengkonfirmasikan bahwa pada waktu mediasi pertama yang dilakukan di Cikarang sudah ada kesepakatan dan kami akan memberikan. Dan pada waktu itu sebelum beliau ke KPAI kami sudah menyiapkan dan sudah ada komunikasi dan silakan diambil, namun tidak diambil, dan ada permintaan untuk remediasi ulang di KPAI. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya kami siap untuk merilis resume medis, kemudian ada dua lagi rekaman CCTV dan satu lagi kronologis, dan itu disiapkan dan waktu itu disampaikan di WA-nya ada bahwa kami akan antarkan apabila itu susah. Gitu. Tapi pada saat itu kami ingin menghindari polemik karena kami juga merasa bahwa Pak Rauf dan Ibu Feni dalam kondisi yang gundah dan ingin mencari kepastian dan masih meyakini 100% bahwa anak ini masih hidup. Dan kami setelah menelaah bersama Dinas Kesehatan juga meyakini bahwa SOP telah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Untuk itu maka dirasakan bahwa DNA merupakan solusi ilmiah terbaik, dan oleh sebab itu pasca mediasi di KPAI kami memutuskan dan bersepakat dengan pihak Pak Rauf dan keluarga untuk mencegah polemik hingga hari ini kita bisa mendapatkan data yang diinginkan. Jadi singkatnya, saat ini saya ingin mengklarifikasi bahwa sebetulnya sejak seminggu atau 2 minggu yang lalu kami sudah menyiapkan untuk diambil, kami sudah berkomunikasi untuk diambil atau diantarkan, tapi hingga sekarang belum diambil. Namun hal itu juga mau saya tegaskan kembali ya, bahwa sebetulnya kami menginginkan bahwa DNA ini bisa membuktikan, dan alhamdulillah bahwa hari ini bisa dibuktikan bahwa bayi itu tidak tertukar. Namun kami ingin juga gunakan kesempatan bahwa kami juga mengucapkan bela sungkawa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa akhirnya bisa ditemukan, identitasnya bisa ditegaskan, dan keluarga bisa berkabung secara proper. Dan kemudian saya juga berharap teman-teman media juga bisa menyiarluaskan hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasat, izin Pak Kasat, pernyataan dokter apakah boleh direspon
oleh Mas Rauf soal komedis yang pertama. Yang kedua adalah soal pernyataan Mas Rauf yang katanya dari awal kelahiran tidak dijelaskan detail bayinya. Demikian, terima kasih. Ada yang lain? Kalian kami dapat informasi keadaan bayinya katanya bukan sehat-sehat aja dari pihak dokter sesar yang menangani. Apakah betul demikian? Sekaligus kami akan sebarluaskan juga bahwa apa penyebab kematian bayi itu yang tadi sempat kasih hidup di Azamin, kemudian sampai pada akhirnya masuk ke NICU dan kemudian meninggal dunia. Kalau SOP tadi disebut berjalan, apakah SOP itu sudah berjalan juga? Jangan sampai ada tudingan juga bahwa ini malpraktek. Dok, karena ini kan di dalam narasi, berdasarkan narasi yang ada dok. Di awal itu kan disebutkan kalau bayi itu ketika lahir tidak langsung diserahkan kepada keluarga, tapi justru dibawa dipegang dulu, diatur dulu. Mungkin dari Nino itu boleh menjelaskan sebenarnya mekanisme ketika bayi itu sudah lahir sebenarnya harusnya seperti apa? Kenapa sampai ini menjadi polemik sendiri? Karena kan kalau misalnya dari awal bayi itu diberikan kepada keluarga harusnya bisa dilihat dulu. Apa pertanyaannya Pak? Pertanyaannya ini. Mekanisme Sama kayak saya pada intinya tadi. Izin karena ini juga masih dalam penanganan, tapi saya akan coba jelaskan berdasarkan kronologis ya. Tadi pertanyaan dari Bapak, apa penyebab kematian, penyebab wafatnya Ananda itu adalah diduga adalah penyakit jantung bawaan. Nah, pada waktu dilahirkan secara seksio sesaria dan menangis deras, itu karena proses sirkulasinya itu masih berlangsung dari hari-hari, sehingga jantung belum berfungsi kan. Sehingga pada waktu diputuskan dan kemudian bernafas dengan paru-paru dan jantungnya sendiri, maka kondisinya saat itu adalah menangis keras. Kita bilang Apgar skor itu bagus ya, 8 atau 9. Namun dalam perjalanannya sekitar 1 jam kondisi menurun karena bayi bernafas dan bersirkulasi dengan organnya sendiri. Kondisi yang dimonitor adalah terjadi proses desaturasi atau saturasi oksigen kurang dari 95% dan semakin menurun. Oleh karena itu, maka bayi dievakuasi dari ruangan seksio sesaria dari OK di lantai 6 ke ruang NICU di lantai 5. Mudah-mudahan itu bisa menjawab. Jadi dugaannya adalah penyakit jantung bawaan yang dilakukan oleh dokter anak kami yang mendampingi. Tentang SOP identifikasi, kami juga sudah jelaskan kepada penyidik bahwa proses dilakukan ya, pemberian gelar, kemudian penjelasan dan hal-hal yang lain kami runut kembali. Dan ini juga divalidasi ulang, jadi setelah kejadian ini pihak Dinas Kesehatan Jakarta itu juga turun 2 kali untuk mengevaluasi. Dan kemudian dari pihak kepolisian pun membuat BAP juga memproses semua dari selama almarhum ini bayi menjadi tamu pasien kami sekitar 27 jam ya, mulai keluar dari rahim ibu sampai dinyatakan meninggal, itu prosesnya diikuti. Sebelum meninggal dok, belum jauh dok, apakah betul disebutkan sempat ada permintaan istri untuk memberikan obat dosis tinggi kepada bayi tersebut? Karena kami dengar informasinya bahwa pada saat penanganan itu bayi tersebut sempat harus mendapatkan demam, kemudian juga diberikan obat dosis tinggi dan menelpon dari almarhum bayi tersebut sebelum melakukan tindakan itu. Seingat saya tidak, namun nanti bisa dicek lebih lanjut ya khawatirnya, karena kan saya tidak ada di ruangan itu, tapi SOP yang dilakukan kan yang tanda tangan saya. Tapi proses bahwa dokter anak, dokter obgyn itu sudah dilihat ya. Prosesnya dari menit ke menit selama 26 jam anak tersebut menjadi pasien kami itu sudah dilakukan baik oleh dinas maupun oleh kepolisian. Nanti bisa ditanyakan ya hasilnya kepada kepolisian dan dari dinas. Singkatnya berarti kelainan jantung itu sudah terdeteksi ketika di USG, sudah diketahui sebelum kelahiran. Kira-kira gitu ya? Saya tidak mengatakan begitu ya. Jadi kalau waktu dikatakan dideteksi ada penyakit jantung bawaan itu setelah bayi itu dievakuasi dari rahim, kemudian dilakukan pembersihan, pemotongan tali pusat, dan kemudian lendir-lendir dibersihkan. Nah, pada saat itu kondisi saturasinya menurun atau istilahnya desaturasi, bukan dengan USG ya.
dan oleh dokter anak kami yang memutuskan dan kemudian menginformasikan pada keluarga bahwa penanganan lebih intensif perlu dilakukan dan bayi dievakuasi ke ruangan NICU. Jadi kelainan jantung itu setelah kemudian bayi dilahirkan baru ketahuan itu ya, rasanya baru ditangani gitu ya. Pertanyaannya bisa diperjelas? Kan tadi kan ditangani oleh puskesmas. Iya. Ini kan sebelum tindakan seksi dan lain sebagainya kan kondisi bayi harusnya sudah diperiksa. Sampai pada akhirnya kemudian dokter mengatakan setelah bayi itu dikeluarkan dari rahim, barulah ketahuan bahwa ada semacam kelainan jantung dan barulah dilakukan tindakan. Kira-kira kesimpulannya begitu kan dok? Saya menyampaikan tadi yang saya sampaikan, tapi kalau asumsi itu disampaikan, karena saya ya, being not there, gitu, SOP saya yang tanda tangan, nanti bisa ditanyakan pada dokter spesialis anak kami. Tapi itu juga sudah dimintakan BAP. Tapi kalau dikatakan tidak harus bertanya lagi kan dokter kan sebagai direktur rumah sakit kan seharusnya sudah tahu apa hasil dari investigasi internal dari rumah sakit, memberitahu kepada kami apa yang terjadi kepada bayi itu dari dalam kandungan sebelum dia dilahirkan sampai pada akhirnya dia dilahirkan dan penanganannya harusnya kan dokter juga sudah tahu. Ya. Dan dokter dilatih untuk tidak membuat asumsi. Jadi yang kita fokuskan pada penyelidikan adalah 27 jam itu ya. Tadi dikatakan tertukar atau tidak, alhamdulillah dikatakan tidak. Ada pertanyaan, COD-nya, cause of death-nya apa? Saya sampaikan bahwa COD-nya adalah penyakit jantung bawaan. Kalau Anda katakan lagi, ditarik mundur lagi, apakah pada waktu antenatal care dilakukan USG, terdeteksi atau tidak, maka saya menjawab saat ini saya belum tahu. Mudah-mudahan itu menjawab. Dok, dua penjelasan dokter tadi terkait rekam medis dan SOP, kita minta direspon sama Mas Rauf, boleh? Apa tuh? Terkait rekam medis, penjelasan dokter terkait rekam medis dan penjelasan dokter terkait SOP, bisa nggak direspon sama Mas Rauf, Pak Kacat? Apakah sinkron penjelasan dokter Jack dengan Mas Rauf? Satu lagi Pak. Pak Kacat. Tadi kan dokter Jack bilang akan memberikan rekam medis, tapi kalau berdasarkan keterangan dari keluarga korban itu setelah beberapa kali mendatangi rumah sakit baru akan dikasih. Itu kenapa tidak saat pertama kali keluarga korban minta, kenapa tidak dikasih rekam medisnya? Boleh disebutkan alasannya kenapa? Terus kepada Pak Kacat, apakah ada dugaan pelanggaran SOP dari rumah sakit atau seperti apa di pemeriksaan yang sudah dilakukan sepanjang ini? Dan itu terus sama Mas Rauf izin mungkin bisa mengkonfirmasi apakah benar yang disampaikan oleh Dirut Danes Islam begitu. Yang pertama mungkin saya dulu yang jawab. Saya dengan hasil pemeriksaan apakah sudah selesai SOP, apakah di pihak rumah sakit sudah selesai SOP atau belum. Dari proses pemeriksaan selama ini dilakukan oleh tim penyidik, yang mana menurut penilaian penyidik ini semua sudah selesai SOP, mulai dari lahiran, bidan membuat gelang plester di kaki bayi tersebut. Kemudian karena berhubung kondisi bayi perlu dirawat di NICU, ruang NICU, sehingga dievakuasi ke ruang NICU. Sampai di ruang NICU pun kondisi bayi masih terdapat gelang plester. Nah, setelah dilakukan perawatan di ruang NICU, bayi tersebut mendapat gelang yang baru dari ruang administrasi, yang mana gelang itu diambil dari ruang administrasi oleh Bapak Rauf. Dan kemudian Bapak Rauf pada saat itu memang belum membuka apa isinya. Ternyata isinya itu setelah dibuka di ruang nurse station, itu adalah gelang bayi yang memang dari ruang administrasi. Nah, itu langsung ketika itu suster atau perawat yang bertugas di ruang NICU itu langsung mengganti gelang plester ke gelang yang dari ruang administrasi tersebut. Dan sampai saat ini, sampai dengan seterusnya, itu sudah sesuai dengan SOP untuk hasil pemeriksaan untuk sementara ini. Demikian. Tadi yang mana? Mas Rauf, Pak Kasat, respon dua penjelasan dokter tadi soal rekam medis dan SOP.
Tolong dijelaskan, apakah sinkron dengan keterangan Pak Dr. Jack? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keterangan dari Pak Jack bisa sesuai, Pak. Waktu bayi saya adegan itu kan bayi bawa buru-buru, Pak. Saya minta waktu itu minta izin foto tapi tidak diberikan waktu itu. Tapi saya setelah bayi mau keluar saya diam-diam untuk foto bayi saya, video gitu, Pak. Tapi setelah itu saya anak di bawah ruang itu saya tidak boleh masuk ke dalam. Dan waktu disuruh ngambil berkas pun saya tidak dikasih tahu itu kalau itu ada gelangnya, Pak. Cuma untuk katanya administrasi doang, nggak diberitahu untuk itu ada gelangnya segala macam. Jadi saya kasih aja ke room itu gitu, Pak. Ya kan katanya langsung kasih ke room itu, Pak. Saya nggak mengerti karena anak pertama saya kurang paham. Soal identifikasi, penjelasan detail bayi dari pihak rumah sakit didapatkan nggak Mas Rauf atau istri? Untuk yang lain tidak dikasih tahu, Pak. Kalau jenis kelaminnya belum dikasih tahu. Terus saya kan kalau SOP rumah sakit beberapa orang yang saya tanya itu kalau bayi baru lahir diperlihatkan jenis kelaminnya seperti apa, jenis kelaminnya apa, laki-laki atau perempuan. Terus si ibunya juga dikasih gelang dua, kalau menenakan anaknya laki-laki atau perempuan begitu, Pak. Soal rekam medis, apakah mudah didapat dari permintaan Mas Rauf sesuai penjelasan Dr. Jack tadi? Kalau rekam medis saya dari medis pertama sampai ketiga, saya juga sama keluarga saya udah datang ke rumah sakit berapa kali itu tidak diberikan juga, Pak, rekam medisnya. Hanya untuk diperlihatkan aja. Awalnya saya hanya ingin diperlihatkan aja, Pak, untuk rekam medis sama CCTV-nya, Pak. Dan ada video yang direkam oleh Dr. Opi dari medis pertama tuh belum dikasih lihat, Pak. Alasan rumah sakit apa? Tidak diberikan rekam medis. Nggak tahu, Pak, saya nggak ada alasan katanya, Pak. Berarti berbeda dengan pernyataan keduanya nih Pak Kasati. Pak, mau menegaskan Pak, jadi kasus ini keberlanjutannya Ada apa lagi? Tadi kan 8 jam, Pak. dan Pak. Baik, tadi sudah cukup jelas mengenai SOP, baik tertukar atau tidak, apakah dari penyelidikan dari Polres SOP itu dipatuhi atau tidak sudah dijelaskan. Ini pertanyaan yang paling urgent mengenai cause of death juga sudah, dan terakhir mengenai masalah rekam medis. Nanti bisa kami sampaikan karena proses dokumentasi permintaan itu pada waktu kita meeting mediasi sebelum KPAI yaitu di Cikarang ada kesepakatannya, dan di situ disampaikan kewajiban yang harus kami kerjakan ada 2 atau 3. Salah satunya adalah kami memberikan rekaman video CCTV kepada Pak Rauf, kemudian memberikan kronologis dan memberikan resume medis. Pada saat itu juga ada kesepakatan dari pihak Pak Rauf untuk menghentikan polemik dan tidak membuat video-video sementara penyelidikannya berjalan. Itu disepakati agar beres sebelum hari Jumat tanggal 13. Nah, kami sudah siapkan dan kami informasikan, ada WA-nya dan bisa disampaikan. Kami tanyakan Pak Rauf karena kediaman dan pekerjaannya di Cikarang ini mau diantarkan atau mau diambil. Tapi jawabannya adalah pada waktu itu tidak dijawab mau diambil atau diantarkan, agak ngambang. Mungkin karena sedang gundah ya. Tapi lagi-lagi itu hanya asumsi saya. Tapi setelah itu beliau kan melaporkan ke KPAI, dan waktu KPAI pun kami tanyakan, ini resume medis sudah kami serahkan juga, mau diambil atau tidak, tapi kenyataannya tidak diambil. SOP-nya adalah resume medis merupakan hak dari pasien, setiap pasien. Dokumen sendiri untuk rekam medis adalah milik rumah sakit, isinya adalah milik pasien. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin kan ada ini. Kapan tahu bahwa bayi Anda meninggal akibat kelainan jantung? Kapan pertama kali Anda tahu bayi Anda meninggal? Penyebab bayi Anda meninggal Anda tahu nggak? Kapan Anda tahu pertama kali? Kapan pertama kali Anda mengetahui bayi Anda meninggal dunia dan penyebab meninggal dunianya, apakah Anda mengetahui itu? Kalau untuk kapan diberitahunya tuh pas anak lagi kritis, Pak.
anak lagi kritis, diberitahu anak saya analisa penyakit jantung bawaan dan kurang oksigen. Soal kelainan jantung itu, apakah itu sudah diinformasikan oleh Om Cinanda? Kalau objek saya waktu pertama kali itu bilang anaknya sehat, Pak. Om Cinanda yang bantu sesar bilang anaknya sehat? Sehat. Kapan dia bilang begitu? Waktu pas ketemu sama saya waktu itu di ruang apa? Pas dia ke ruang itu, Pak, itu ini bayinya ini nggak sama gitu, Pak. Kondisi bayinya sehat atau tidak yang dilahirkan oleh dokter sesar? Sehat, Pak. Itu yang disampaikan dokter kepada Iya. Anda yakin? Yakin, Pak. Kenapa rekam medisnya baru dikasih ketika sudah viral? Mau dikasih video kenapa pada saat keluarga korban mendatangi rumah sakit pertama kali diperiksa kenapa tidak dikasih? Yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Pusat kan awal kasus itu kan bayi tertukar ya. Nah itu gimana? Berarti kan kalau ini kan sudah jelas bahwa itu tidak bayi tertukar ya. Berarti kan itu sudah clear. Nah terkait kasus penyebab kematian, apakah SOP itu bukan informasi berlanjut atau sudah di-expose Pak oleh penyidik? Yang kedua kepada bapak korban mungkin turut berduka maaf di bawah saya ingin menegaskan atas adanya kejadian ini Pak, apakah ada langkah-langkah lain atau sudah menjelaskan adanya kejadian ini? Terima kasih. Ada langkah-langkah lain ya? Masyarakat dari DNA ada langkah lain atau Ya, untuk langkah-langkah lain itu saya serahkan ke kuasa hukum saya, Pak. Kalau saya kurang mengerti masalah itu. Izin Pak, ini satu dari tadi kita media belum jelas satu Pak. Pertanyaan kita ke Dirut RSS cuma satu Pak, kenapa rekam medis tidak diberikan ketika keluarga korban sudah mempertanyakan kenapa harus Bapak naikkan dulu tanda tangan perjanjian sampai tidak boleh naikkan video, baru kenapa di situ baru Bapak serahkan? Itu aja Pak pertanyaan dari kami. Terima kasih. Tadi Bapak bilang itu menunggu sebenarnya. Mungkin boleh dipertegas Pak. Baik, saya tegaskan kembali lagi ya. Meeting mediasi sebelum KPI itu sudah jalan 3 atau 4 kali. Yang terakhir itu dihadiri sama saya di Cikarang. Pada pertemuan pertama dan kedua, laporan yang saya dapat adalah keyakinan dari beliau dan Nyonya bahwa anaknya tertukar, bahwa anaknya masih hidup. Nah, pada saat itu tim kami menjelaskan bahwa kemungkinan itu kecil sekali terjadi. Diceritakanlah kronologisnya 27 tahun, kemudian bahwa pada hari itu hanya ada satu bayi lelaki yang ada di NICU. Karena kalau seandainya tertukar kan kami harus menyiapkan bahan untuk penukarnya. Dan kemudian pada waktu itu mulailah didiskusikan sebetulnya masalah utama adalah bayi ini tertukar atau tidak tertukar. Kemudian ada permintaan dan penjelasan. Tapi setelah 2 kali mediasi, yang saya tangkap, tim saya yakin 100% bahwa SOP itu berjalan. Kemungkinan itu nihil, mungkin 1%. Tapi dia Pak Rauf dan Bu Feni karena satu dan lain hal ya, mungkin komunikasi, ketegangan atau kekurang pemahaman, yakin 100% bahwa bayinya masih hidup. Oleh karena itu kami berusaha, saya ya, setelah mendengar bahwa kasusnya viral, turun sendiri dan berusaha untuk mencari tahu. Tapi permintaannya itu ya secara bilateral, saya minta, Pak, bisa nggak videonya itu diredam dahulu? Kami akan memberikan data-data 3 yang disepakati. Dan kemudian mari kita tunggu hasil DNA. Pada saat itu saya sampaikan bahwa kami akan membiayai tes DNA itu di laboratorium yang Pak Rauf dan Bu Feni pilih atas biaya kami, karena kami tidak ingin polemiknya berkepanjangan. Dan kami juga meminta agar beliau melakukan tes DNA sebelum hari Jumat, tanggal 13. Tapi beliau tidak melakukan. Saya tidak tahu alasannya, silahkan ditanyakan. Tapi terus semakin viral, gencar, dan kami berusaha untuk menjaga privasi Pak Rauf, karena menurut kami itu dalam suasana yang kedukaan. Tapi akhirnya pihak polisi alhamdulillah turun tangan, melakukan ekshumasi, melakukan tes DNA, dan alhamdulillah hari ini ketemu hasilnya. Saya juga berharap ya bahwa ke depan hubungan kami
dengan Pak Rauf dan Bu Feni juga tetap berjalan dengan baik. Karena Pak Feni dan Bu Rauf juga sedang kedutaan. Ini anak pertama setelah mencoba untuk melahirkan selama 3 tahun. Namun alhamdulillah paling tidak saat ini proses berkabung bisa berjalan dengan baik. Kami juga minta teman-teman media bisa memberikan ruang untuk beliau bisa mencerna makna ini, kemudian melakukan proses. Kalau dari kami, posisinya adalah kami telah dan akan bekerja sama dengan otoritas terkait, kepolisian untuk pidana, kemudian perdata dengan KPAI maupun administratif dengan Dinas Kesehatan. Mungkin bisa saya sampaikan juga bahwa setiap bulan rata-rata kami melayani kegiatan seksual sehari-hari itu sekitar 200 orang, dan kami juga mendapatkan hal yang sama dari sekitar 700 karyawan kami yang menanyakan, dan sangat berharap juga agar hari ini bisa selesai. Mari kita ajak kawan-kawan media untuk melihat dan memberikan kesempatan untuk keluarga berbuka, berkabung, mencerna, sehingga proses ini juga bisa menjadi lebih baik untuk kita semua. Dari kami sendiri, kami juga yakinlah bahwa prosesnya tidak sempurna benar, mungkin dalam masalah penanggulangan, masalah komunikasi apabila ada keluh kesah. Walaupun SOP berjalan, kami berusaha untuk memperbaiki ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Pak Kasat, Dr. Muhammad Firdaus, MH, kemudian Bapak Pak Rauf Firdaus, Pak Rauf, kemudian Pak Dirut gitu. Pertama, bagi KPAI, satu identitas anak itu merupakan hak yang harus diungkap. Dan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk tahu identitasnya dan bahkan tahu siapa orang tuanya. Dan oleh sebab itu kami tentu apresiasi Pak Kapolres dan Pak Kasat dan tim sangat cepat membuktikan apakah pertanyaan publik bayi ini ditentukan atau tidak. Karena pengalaman kita di Bogor berlangsung selama 1,5 tahun pencarian ibunya. Tapi ini alhamdulillah setelah disampaikan oleh Pak Rauf per awal Desember, sebelum Natal bisa kita sampaikan gitu bahwa bayi tersebut adalah bayi dari Pak Rauf dan Bu Feni. Tentu kami sangat berduka Pak Rauf, mudah-mudahan bayi ini tentu memberi motivasi bagi Bapak untuk mendapatkan keturunan selanjutnya. Kami tentu akan mendoakan itu. Kemudian teman-teman, terakhir tentu KPAI sudah melakukan mediasi para pihak dan dihadiri oleh Pak Dirut dan Pak Rauf dan keluarga. Ada 3 kesepakatan, ya tentu kami tidak akan mendetailkan hasil kesepakatan tersebut. Tapi setelah kami pantau 1 minggu hasil mediasi kemarin, kesepakatan itu bisa jalan. Misalnya menunggu hasil pengumuman tes DNA yang disampaikan oleh Pak Kasat tadi. Kemudian yang kedua, ya tentu karena hasilnya ada positif, ya tentu ada hal-hal yang mungkin tidak lanjut yang nanti Pak Rauf dan kuasa hukumnya untuk melakukan konsekuensi dari bahwa bayi tersebut adalah bayi dari Pak Rauf dan Bu Feni. Mudah-mudahan tentu teman media menyampaikan secara luas, dan tentu kita berharap rumah sakit terus memperbaiki sistem layanan yang ada terhadap keluhan-keluhan tadi yang saya kira pasti ada soal komunikasi gitu yang mungkin tidak clear. Tentu kita berharap ke depan ini akan diperbaiki, karena tentu rumah sakit punya tanggung jawab memastikan setiap anak yang mendapatkan layanan kesehatan di sana memiliki layanan yang sedemikian. Mungkin itu teman-teman. Itu kan saya minta untuk diberikan sampel Pak, sampel cadangan, tapi sampai saat ini belum ada diberikan cadangan Pak untuk saya tes DNA mandiri Pak. Iya Pak. Sama itu yang CCTV dari Dr. Opi saya pengen lihat Pak. Berlanjut. Tahan. Hasil dari pemeriksaan DNA dari bidang laboratorium DNA Polri ini belum puas. Pak Rauf dan tim kuasa hukum masih bisa mempertanyakan hasil ini secara jelas, mempertanyakannya kepada langsung ke
bidang laboratorium DNA Polri di Pusdokes Polri di Cipinang. Bisa. Tadi sudah saya koordinasi dengan Kompol Stefani. Apabila dari keluarga bayi Wisrek ini belum puas beserta tim kuasa hukumnya, silakan untuk menanyakan secara detail hasil dari tes DNA di sana. Dan sampel DNA pun masih ada di sana, Pak Rauf. Kalau memang Pak Rauf mau tes DNA mandiri, silakan. Namun hasil dari koordinasi dari pihak laboratorium DNA Polri, sampelnya masih ada. Dan nanti pun kalau dites pun hasilnya tetap akan sama. Namun kalau memang Pak Rauf dan tim kuasa hukumnya belum puas, silakan laksanakan tes DNA mandiri. Seperti itu. Nah, ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin pada hari ini dari menjelang Natal sejak tanggal 2 ya, ini mulai viral. Saya sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Islam Cempaka Putih pertama mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada pihak kepolisian, kepada Bapak Kapolres dan semua jajarannya, termasuk juga Pusdokpol telah membantu membawa kebenaran ini dalam waktu yang singkat. Kemudian yang kedua kepada pihak KPAI yang telah responsif dan memediasi. Kemudian yang ketiga tentu kepada pelapor Pak Rauf dan Ibu Feni, kami berharap ini bisa menjadi sebuah closure ya, penutupan, dan kemudian bisa menjalani proses yang baik untuk bergabung, dan kami berharap tentu silaturahmi ke depan akan terjadi lebih baik lagi. Kemudian yang keempat tentu buat teman-teman media yang telah bersabar dalam perjalanannya, saya juga mengucapkan terima kasih. Dan untuk kami, kalau kami melihat ada beberapa hal hikmah yang bisa kami peroleh, misalnya tadi ya dalam komunikasi, dalam penanganan komunikasi yang lebih baik lagi ke depan, itu tentu akan menjadi catatan untuk perbaikan kami ke depan. Mungkin yang bisa kami sampaikan seperti itu, dan mohon bantuan dari awak-awak media untuk bisa membantu menyebarluaskan kegiatan hari ini. Terima kasih.